Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-497, Aston Pluit Hotel and Residence menggelar festival kuliner bertajuk Udah dan Bang Jali, serta pameran lukisan. Sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Jakarta, festival kuliner ini menghadirkan aneka makanan khas Betawi yang ikonik seperti kerak telur, kue rangi, kue dongkal, dan es doger. Kuliner ini ditempatkan di area lobi hotel yang dihiasi dengan ornamen khas Betawi, termasuk ondel-ondel yang menjadi simbol budaya Betawi. Pengunjung dapat menikmati kelezatan kuliner tersebut dengan harga terjangkau, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per porsi. Tidak hanya di area lobi, Aston Pluit Hotel and Residence juga menyajikan hidangan khas lainnya di area resto hotel. Konsep buffet yang disajikan menggabungkan makanan khas Padang dan Betawi, sehingga menawarkan pengalaman kuliner yang beragam dan menggugah selera. Para tamu hotel bisa menikmati berbagai hidangan ini sepuasnya dengan membayar Rp199.000 per pax. Menjadikan festival ini tidak hanya tentang perayaan budaya tetapi juga pengalaman kuliner yang lengkap. Untuk pameran lukisan, Aston Pluit Hotel and Residence menghadirkan lukisan karya pelukis Sarnadi Adam. Seniman kawakan Betawi ini menampilkan 28 karya lukisnya dengan tema dari Betawi untuk Jakarta. Objek yang dilukis berkaitan dengan kesenian dan kehidupan masyarakat pada tahun 60-70-an, seperti lenong, tari-tarian, dan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta. Direktur Bisnis and Operasional PT Jakarta Propertindo IGD Adi Adnyana menekankan pentingnya acara ini dalam melestarikan kekayaan budaya Betawi. Menurutnya, kuliner dan kesenian merupakan korelasi yang baik dalam melestarikan budaya yang dikemas ke dalam event. Selain itu, ia menilai korelasi tersebut merupakan bentuk seni yang dapat memperkaya pengalaman budaya pengunjung. Adnyana juga mengungkapkan harapannya terhadap dukungan yang terus berkembang dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata, untuk mendukung pertumbuhan festival ini sebagai salah satu agenda budaya yang penting dalam kalender Jakarta. Jadi awalnya kita ingin membuat sebuah inisiatif ya, ulang tahun Jakarta ini bisa melakukan apa. Jadi kita berpikir bersama tim, oke deh kita lakukan sesuatu yang benar-benar bisa selain punya daya tarik, juga bisa berkontribusi khususnya kesenian gitu ya. Akhirnya setelah kita sepakati menjelang HUT Jakarta, kita akan bikin kegiatan yang dimana ada kulinernya, ada pameran keseniannya. Nah kebetulan Pak Sarnadi Adam itu bersedia buat pameran di lokasi ini. Harapannya ini akan bisa dilanjutkan dari tahun ke tahun sebagai bentuk kontribusi Jakpro untuk bisa memajukan kesenian DKI khususnya Jakarta gitu ya. Kan ini kan terkait dengan hari ulang tahun Jakarta. Jadi gini, kami sebenarnya ada satu paket yang lebih besar. Cuman kan kita berpikir apa sih yang menjadi esensial utamanya gitu loh. Kami berpikir dalam tim ketika rapat, oh ya keseniannya dan kulinernya, karena itu adalah basic daripada sebuah kunjungan menurut kami gitu ya. Menurut kami basic dari kunjungan udah orang lihat keseniannya dan kulinernya. Biasanya kan sekarang apalagi zaman sekarang ya kuliner itu di mana-mana gitu loh. Jadi menurut kami ini ada korelasi yang baik antara kesenian dan kuliner. Karena itu kan sifatnya sama-sama seni itu. Yang satu seni memasak, yang satu seni lukis gitu loh. Ajakannya sekarang gini, marilah kita hargai kebudayaan kita untuk bisa melestarikannya. Karena kan kita punya tagline ya, Jakarta untuk Indonesia. Jadi Jakarta adalah pintu gerbang ke skala yang lebih besar untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan Cluster General Manager Aston Pluit, Feb Pluit, dan Apartemen Paradiso Ayub Zailani. Ia mengatakan festival ini merupakan bagian dari upaya Aston Pluit untuk mengembangkan program-program budaya yang didukung oleh Jakpro dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama festival ini adalah pada produk kuliner dan seni lukis yang menjadi ciri khas Aston Pluit dengan tagline Udah dan Bang Jali yang mencerminkan Jakarta sebagai kota yang dinamis dan multikultural. Menurutnya, acara ini bukan sekedar inisiatif sementara, melainkan embrio kecil yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian penting dari kalender budaya Jakarta, terutama dalam konteks sebagai global city. Untuk hari ini ya, itu adalah sebenarnya kita mengembangkan program-program daripada Aston itu sendiri, kemudian disupport oleh Jakpro dan Pemprov terutama ya. Dalam hal ini kita mengutamakan adalah pada sisi produk
dari Aston itu sendiri, yaitu kuliner. Kuliner kita tuh tagline-nya tuh Uda dan Bang Jali. Artinya Jakarta sebagai kota yang penuh dengan dinamika itu terlahir dengan berbagai macam kebudayaan, terutama kuliner. Betawi kita tekankan, dan udah makanan Padang, karena di mana-mana makanan Padang tuh sudah cukup populer, dari rendangnya dan lain-lain. Dan ini cukup mendapat antusias yang cukup bagus. Yang kita bisa lihat tadi cukup ramai juga outlet kita dengan kuliner yang kita sajikan. Kemudian konsep keduanya adalah budaya Betawi, karena menyambut hari ulang tahun Jakarta yang ke-497 ini nih, kita tidak hanya bisa menikmati hal-hal yang sifatnya modernisasi, produk-produk yang modern yang ada di PRJ, tapi Aston yang disupport oleh Jakpro juga mulai mengcaptive hal-hal yang sifatnya budaya. Ya, budaya itu salah satu yang kita tangkap untuk tahun ini adalah lukisan. Dari lukisan itu tuh bisa digambarkan bagaimana Betawi atau budaya Betawi tumbuh dan patut layak untuk dikembangkan ke depannya sebagai salah satu bagian dari ikonik Jakarta sebagai global city. Kurasinya ada kurasinya. Kalau kita lihat dari pembukaan dari awal sampai akhir, kita bisa lihat antusiasme undangan yang rata-rata itu adalah kolektor, kurator, dan juga stakeholdernya sendiri dari seniman maestro kita ya, Pak Sandere Adam ya, yang sangat luar biasa, karena beliau sendiri itu expert untuk exhibition dan produknya dari lukisan mereka sendiri sudah ke mancanegara ya, dan kebetulan kita bisa kolaborasi, momennya ada di Aston dengan dukungan daripada salah satu program dari Jakpro itu sendiri. Sementara itu, Sarnadi Adam menegaskan bahwa lukisan-lukisannya yang bercorak dekoratif merupakan dedikasinya untuk ulang tahun ke-497 Jakarta. Ia berharap agar Jakarta tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota global yang kaya akan budaya dan pesona. Baginya, seni tradisi Betawi merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter Jakarta yang unik. Dan dalam pameran ini saya tampilkan 28 lukisan yang bertemakan tentang kebudayaan Betawi. Jadi tema-tema lukisan saya ini adalah tema tentang kebudayaan Betawi yang berkaitan dengan kesenian Betawi yang meliputi seni pertunjukan, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Dan dalam hal ini saya selaku pelukis menampilkan lukisan-lukisan yang berobjek tentang penari-penari Betawi, tentang kehidupan perkampungan nelayan, tentang kehidupan perkampungan di Betawi di era tahun 60-an, 70-an. Jadi banyak sekali hal-hal yang unik pada waktu itu, dan Jakarta tidak seperti sekarang ini. Jadi pada waktu itu banyak perkampungan-perkampungan yang belum beraspal, jadi kalau habis hujan tuh becek oleh tanah-tanah yang ditimpa air hujan. Jadi di sini sangat alami sekali, pohon-pohon tumbuh subur, berbagai buah-buahan ada di Jakarta ini, di Betawi. Jadi sebetulnya ini sebuah objek yang sangat eksotik bagi saya, melukiskan tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Betawi. Bagaimana saya memberikan keterangan-keterangan terhadap lukisan-lukisan atau objek-objek yang bertema tentang kebetawian. Karena ini bulan Juni, pameran ini saya dedikasikan untuk masyarakat Jakarta Betawi di ulang tahunnya yang ke-497. Semoga Jakarta tetap jaya sebagai kota global dan penuh pesona. Tentunya harus digalakkan lagi kesenian-kesenian
tradisi Betawi karena itu adalah bagian dari pesona kota Jakarta. Tim Eljon Media melaporkan.